Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal imani wal islam wa akramna bi syari'ati nusukil haji ila baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi ajal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fadilatul muhtaramin, segenap jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah muliakan. Puja puji beserta rasa syukur kita marilah sama-sama kita panjatkan kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla yang berkah hidayah dan taufiknya, berkah nikmat iman dan Islam, berkah sehat dan panjang umur. Di kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kita, masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir ke masjid ini, duduk di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yakni sholat Jumat berjamaah, yang mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang menjadi panutan kita, uswah kita, yakni Habibanal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah muliakan, melalui mimbar khutbah ini sebagai khatib mengajak, berwasiat kepada diri pribadi dan juga seluruh jamaah yang hadir, marilah sama-sama kita berusaha untuk menjadi golongan orang-orang yang muttaqin, yaitu manusia yang memiliki kualitas di hadapan Allah, manusia yang memiliki nilai tinggi di hadapan Allah, manusia yang memiliki nilai di hadapan Allah, yaitu manusia yang selalu taat kepada Allah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, suka tidak suka, senang tidak senang, enak tidak enak. Manusia yang selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah golongan manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum.
Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan, arba'atun minha arba'atun hurum. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Saudara-saudara kita yang memiliki nasib mendapatkan undangan ke Baitullah, barangkali hari ini sedang mempersiapkan diri, jiwa dan mentalnya untuk menjalankan ritual ibadah haji yang wajib dan juga yang rukun-rukun serta yang sunnah-sunnahnya. Dan kita yang tidak mendapatkan panggilan Allah menunaikan ibadah haji ke tanah suci dianjurkan untuk melaksanakan puasa dari awal-awal bulan Dzulhijjah, terlebih-lebih pada tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah yang disebut Tarwiyah dan Arafah. Dan juga kita dianjurkan, diajak untuk melaksanakan penyembelihan hewan yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang memiliki keleluasaan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka kata Nabi, fala yuqarribanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Kalau bicara soal ibadah haji dan juga penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha, maka pasti kita akan teringat sebuah keluarga, satu keluarga yang mahabbahnya kepada Allah luar biasa, kecintaannya kepada Allah luar biasa, pengorbanannya kepada Allah luar biasa. Dialah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang beriman, seorang ayah yang soleh, punya istri yang solehah, disertai anak yang soleh pula. Sebab ada sebuah keluarga, bapaknya Nabi tapi anaknya menentang Allah. Siapa? Itulah Kan'an putra Nabi Nuh alaihi salam. Ada juga seorang Nabi, bapaknya Nabi, suaminya Nabi, tapi istri dan anak-anaknya ingkar kepada Allah. Itulah Nabi Hud alaihi salam. Tapi tidak dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang memiliki rasa mahabbah kepada Allah, memiliki anak yang soleh, memiliki istri yang solehah, sehingga dengan kecintaannya yang luar biasa mampu menggoreskan sejarah peradaban dunia dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun penyembelihan hewan kurban. Kita sering mendengar betapa luar biasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setiap tahun selalu memotong ratusan unta dan juga ribuan kambing. Dan kita juga mendengar peristiwa perjalanan Siti Hajar dalam mencari air dari Safa ke Marwah yang menjadikan bibit awal munculnya air yang luar biasa berkualitas tinggi yang disebut dengan air Zam-Zam. Dan memang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang memang pertama kali yang diberikan oleh Allah beberapa kalimat pujian yang luar biasa. Dari mulai diperintahkan membangun Ka'bah, membersihkan Ka'bah, menjaga keamanan Ka'bah, sampai diperintahkan oleh Allah untuk
menyembelih putranya sendiri yang bernama Ismail. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Tuhannya, fa'atammahunna, maka Ibrahim alaihissalam mampu menyempurnakan semuanya dengan baik. Ini menjadikan uswah bagi kita, contoh bagi kita. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun keluarga yang luar biasa, yang menjadikan motivasinya, menjadikan dasarnya adalah dibangun dengan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketauhidan kepada Allah mampu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mampu mewariskan sejarah panjang dalam peradaban Islam pada khususnya. Maka oleh karena itu, marilah kita jadikan contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam membangun rumah tangga. Bagaimana kita membangun rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita sebagai seorang bapak menjadi bapak yang soleh. Kita sebagai seorang suami menjadi suami yang soleh. Dan kita mampu menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan mampu menjadikan istri sebagai kita sebagai suami mampu menjadikan istri yang solehah. Sehingga dengan kita menjadi suami yang soleh, seorang ayah yang soleh, anak yang soleh, solehah, istri yang solehah, maka akan mampu menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang disabdakan oleh Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Tapi faktanya tidak semua itu. Kenapa? Sebab ada beberapa faktor yang menjadikan kenapa kita gagal dalam membangun rumah tangga yang sakinah, tidak menjadi suami yang soleh, tidak menjadi bapak yang solehah, tidak mampu menjadikan anak yang soleh-solehah. Kenapa? Yang pertama adalah al-qanaa'atu bil jahli fiddin. Karena kita sebagai orang tua menerima kebodohan dalam soal agama. Kita menerima kebodohan anak-anak kita dalam soal agama. Kita menerima kebodohan istri kita dalam soal agama. Maka itulah yang menjadikan faktor kita tidak menjadi orang yang soleh, anak-anak kita tidak menjadi anak yang soleh, dan istri-istri kita pun tidak menjadi istri yang soleh. Yang kedua, al-hirsu bid dunya, rakus terhadap dunia. Gara-gara kita rakus terhadap dunia, Allah perintahkan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Fasolli, maka lakukanlah sholat, wanhar, dan berkorbanlah kalian. Tapi karena kita rakus terhadap dunia, rasa sayang terhadap dunia, maka perintah-perintah itu tidak pernah kita lakukan dengan berbagai macam alasan. Padahal kalau kita berkaca kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, setiap tahun bukan cuma satu, tapi ratusan unta dan juga ribuan kambing yang dipotong oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sehingga penyembelihan hewan korban tersebut menjadikan syariat bagi kita, disunahkan bagi kita. Sehingga kata Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudahi insa'a yahudiyan wa insa'a nasraniyan. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki tapi tidak memiliki, tidak mau berkorban, paliyahud insa'a yahudiyan wa insa'a nasraniyan, silahkan mati mau pilih orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Maka sinilah kesempatan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki yang banyak dan berkah kepada kita, dan juga menganugerahkan hidayah dan taufik kepada kita,
sehingga kita mampu melaksanakan kurban di hari raya Idul Adha. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-aliyyil akbar alladzi ja'ala al-laila wan nahar wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara walladzi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ghaffarus sattar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul ahya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Kaffir 'anna dhunuba wal awzar amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Waghfir lil ladzina yahujuna fi hadzal 'am sallim abdalahum wa amwalahum min afati dunya wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma yassir umurahum wa hasil maqasidahum waqti hajatahum waj'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wadanban maghfura wa tidaratan lan tabur. Ya alima ma bis-sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.